Baik, Slide-nya terima masuk kasih. lagi. Ya, masuk sudah? Oke. Ya. Baik, terima kasih Prof. Zulis yang saya hormati. Tadi mungkin saya sedikit memperbaiki sedikit bahwa saat ini saya sudah menyelesaikan tugas saya sebagai wakil rektor dan sekarang memegang unit usaha yaitu Institut Jawa Barat Unpad. Oke. Jadi nanti ada yang merasa terklaim. Baik. Para sejawat apoteker, selamat siang, salam sehat dan tetap semangat dalam COVID-19 ini. Seperti kita ketahui bahwa sebelum kita melakukan pendampingan dalam bentuk pharmaceutical care, yang paling utama harus kita tahu adalah apa yang kita hadapi. Mungkin sebelumnya sudah disampaikan pada seri pertama bahwa yang kita hadapi adalah virus SARS-CoV-2 penyebab dari COVID-19 ini. Namun tidak ada salahnya kalau kita refresh sejenak. Jadi karakteristik dari virus SARS-CoV-2 ini adalah hanya memiliki satu asam nukleat yaitu MMF. Kemudian virus ini merupakan bentuk kehidupan aseluler sehingga tidak dapat berkembang biak tanpa menginfeksi organisme lain yang masih hidup. Dan sifatnya adalah parasit dan hanya dapat berkembang biak pada sel hidup. Dan demikian, oleh karena itu, virus tidak dapat tumbuh dan bereproduksi. Ini perlu diberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka kita memberikan pendampingan untuk pengendalian dan pencegahan. Karena apa? Kadangkala masyarakat mendapatkan informasi yang kurang pas, sehingga contohnya orang yang positif itu tidak mau mengakui positifnya karena apa? Terjadi stigma di masyarakat jika terkena positif tersebut seolah-olah menjadi masalah untuk seluruh komplek atau seluruh tetangga di sekitarnya. Padahal WHO menyatakan 80% dari mereka yang terinfeksi itu akan sembuh dengan pertahanan atau sistem imun tubuhnya. Dengan demikian yang harus menjadi tugas kita adalah bagaimana mengedukasi para masyarakat ataupun juga mengedukasi juga sejawat sekalian bahwa sebetulnya, jadi saya lanjutkan, stigma yang ada di masyarakat ini berbahaya untuk pengendalian COVID-19. Karena apa? Seharusnya yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan pasiennya atau bukan mereka yang terkena COVID-19 ini. Kenapa? Karena orang yang terjangkit COVID-19 ini bisa sembuh. Jadi intinya adalah jika terkena positif COVID-19 ini bukan suatu hal yang katakanlah harus suatu hal yang katakanlah menjadi masalah di masyarakat sehingga banyak orang yang tidak mau mengakui kalau dia positif karena dia takut dihukum oleh kondisi sosial sekitarnya. Nah ini peran kita sebagai apoteker harus menyemangati mereka yang terkena positif tersebut. Karena apa? Karena mereka harus semangat untuk sembuh dengan semangat kesembuhannya, maka imunitas tubuhnya sebetulnya bisa untuk mengatasi dari infeksi tersebut. Ini adalah hasil riset dari WHO. Memang 20% di antara yang terkena infeksi tersebut memang terjadi perburukan. Namun masih banyak harapan, yaitu 80% di antaranya adalah dapat sembuh dengan sistem imunitas yang baik. Sehingga bagaimana kita mendampingi masyarakat untuk memilih alternatif-alternatif yang kita berikan secara profesional dengan pengetahuan pharmaceutical care kita, memilih bahan-bahan apa sajakah yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat tersebut. Sehingga satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dalam rangka kita memberikan pendampingan pharmaceutical care kita adalah bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi virus tersebut. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana karakteristik virusnya, sehingga kalaupun katakanlah ada mereka yang meninggal, bukan berarti bahwa mayatnya itu ditolak oleh siapapun di sekitarnya untuk dikuburkan. Ini juga suatu stigma yang salah karena sekali lagi kita dinyatakan bahwa virus itu adalah tidak memiliki sistem metabolisme. Dia akan ikut mati jika sel inangnya ikut mati. Sehingga dengan demikian tidak perlu ada penolakan seperti itu, tetapi tentu dengan berbagai SOP-SOP yang telah dilakukan oleh
tim dari Satgas COVID-19 yang itu sudah dipertimbangkan berbagai aspek yang sifatnya dapat menjaga keamanan sekitar dari terjadinya penularan COVID-19 tersebut. Selanjutnya adalah tadi kita sudah tahu virusnya. Nah, sekarang kita bagaimana melihat virus itu masuk supaya kita bisa memahami, mencari bahan-bahan yang bisa menjaga atau bisa mencegah virus tersebut bereplikasi dan menghasilkan berbagai kondisi infeksius terhadap kehidupan kita. Seperti kita ketahui, yang terjadi di Wuhan pun adalah puluhan ribu dari sekian juta populasi. Maka ada sekian juta populasi yang memang bisa bertahan. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah pada saat virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita, tidak langsung secara serta-merta menginfeksi sel dalam tubuh kita. Ada yang kita sebut sebagai berdasarkan hasil riset, bagian dari sel ada yang merupakan tempat masuk dari coronavirus tersebut. Yang pertama adalah bagian yang dipercaya sebagai tempat masuknya berdasarkan hasil riset adalah reseptor angiotensin converting enzim 2. Disinilah virus tersebut menjadikan semacam pintu atau gerbang masuk si virus tersebut ke dalam sel. Nah, apa yang terjadi? Maka yang kita bisa lakukan adalah mencari senyawa-senyawa ataupun bahan-bahan yang dapat memblokir masuknya virus tersebut, yaitu dengan cara kompetitif, yaitu mencari senyawa yang memang mempunyai ikatan yang kuat dengan reseptor angiotensin converting enzim 2. Atau yang kedua adalah mencari antivirusnya yang bekerja untuk mengganggu dari virus tersebut. Atau berikutnya adalah mencari obat-obatan yang memang menjadi kompetitor virus untuk berikatan dengan reseptor tersebut. Sehingga maka dengan kita mengetahui bahwa SARS-CoV-2 tersebut masuk ke dalam sel tubuh manusia melalui reseptor angiotensin converting enzim 2 yang banyak terdapat pada sel paru-paru, jantung, dan ginjal manusia, maka senyawa-senyawa apa yang kira-kira dapat menghambat ikatan antara SARS-CoV-2 tersebut dengan reseptor angiotensin converting enzim 2 dalam sel tubuh manusia dapat dijadikan sebagai obat potensial atau pencegah dari infeksi COVID-19. Berikutnya adalah, seperti kita ketahui, karena reseptor AS2 ini adanya di sel paru, jantung, dan ginjal, maka dapat kita ambil kesimpulan memang organ-organ inilah yang memang lebih dulu terganggu pada saat kita terinfeksi oleh SARS-CoV-2 tersebut. Sehingga manifestasi terhadap paru-paru, manifestasi terhadap jantung, dan manifestasi terhadap ginjal terjadi pada perburukan-perburukan dalam parameter indikatornya. Itulah yang menjadikan perhatian kita saat ini jika kita melakukan praktek bersama dengan sejawat dokter atau tenaga kesehatan yang lain. Selanjutnya adalah, ini adalah clinical presentation atau gejala-gejala yang tampak pada saat kita terinfeksi oleh COVID-19. Pertama, adanya sakit kepala atau pusing, kemudian hemoptysis, kemudian ada batuk, ada pegal-pegal atau myalgia, kemudian nafasnya tersengal-sengal atau shortness of breath, kemudian kalau dalam kondisi yang perburukan terjadi pneumonia, bahkan septic shock, tadi sudah disampaikan, bahkan dapat terjadi gagal ginjal, dan juga manifestasi yang lainnya adalah diare. Nah, dengan gejala-gejala tersebut, maka kita lihat bahwa inilah gejala-gejala yang dari ringan sampai ke berat. Ringannya pertama kali itu adalah kalau pegal-pegal juga merupakan suatu gejala, kemudian ada demam, ada batuk dan juga demam, ada demam dan sesak, dan terakhir adalah tentu saja bila sesak berlanjut ini memerlukan support dari ventilator. Nah, timeline jika seseorang terkena infeksi dari SARS-CoV-2 ini, maka akan terlihat seperti ini. Jadi hari pertama pada saat terinfeksi biasanya tidak muncul gejala, namun gejala ataupun juga mulai terjadi kita sebagai carrier untuk bisa menularkan itu adalah pada saat hari kedua dan ketiga. Nah, hati-hati, bisa saja kita tanpa gejala tapi tetap membawa risiko untuk menularkan.
Nah, inilah yang disebut sebagai tadi orang tanpa gejala. Nah, mulai hari kedua sampai 14, mulailah gejala timbul dan di sini kalaupun kita melakukan rapid test pada hari ke-6 dan sampai dengan hari ke-7 kita tertulari SARS-CoV-2 tersebut, kita sudah mulai memperlihatkan adanya sistem imun yang terdeteksi oleh rapid test tersebut. Sehingga jika positif dengan rapid test, disarankan untuk langsung saja ditangani. Karena artinya dia sudah mengalami infeksi selama 6-7 hari. Karena deteksi dari rapid test tersebut bisa menunjukkan positif jika gejala ataupun dengan tanpa gejala itu jika imunoglobulinnya terdeteksi setelah 6-7 hari terinfeksi. Dan ini memang hari kedua sampai 14 ini mulai terasa adanya gejala. Kalau kita lihat demikian, maka inilah yang disebut sebagai masa inkubasi. Maka dalam SOP penanganan COVID-19, inkubasi itu dilaksanakan sebagai juga masa kita untuk isolasi diri. Berikutnya adalah penularan COVID-19. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu, Ibu Lucy, bahwa yang ditakuti adalah droplet. Atau tadi ya, yang bagian yang memang bagian dari cairan tubuh yang memang mengandung virus tersebut tertransmisikan dari mereka yang positif terkena COVID-19 kepada orang yang sehat. Nah, droplet atau tetesan ini biasanya berasal dari batuk dan bersin. Oleh karena itu nanti di belakang saya akan sampaikan bagaimana etika batuk dan bersin. Kedua, kontak pribadi. Nah, saat ini kita hindari dulu berjabatan tangan, bukan karena apa-apa, katakan ada tagline ya, tidak salaman bukan berarti bukan temenan gitu ya. Nah, kenapa? Karena kontak pribadi ini dikhawatirkan dapat menyebabkan transmisi dari droplet tersebut. Sehingga jika kita sudah bersalaman, di sini ada droplet yang mengandung virus, kemudian kita memegang hidung, mulut, atau mengucek mata dan sebagainya, maka virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Demikian juga jika kita jika kita menyentuh benda-benda yang memang di sana terdapat droplet yang mengandung virus tersebut. Sehingga yang diutamakan pertama kali adalah tentu saja bagaimana menghindarkan tangan kita yang belum tentu bersih ini menyentuh bagian-bagian tubuh, hidung, mulut, dan mata. Oleh karena itu, penggunaan masker pada saat kita sedang harus terpaksa keluar rumah itu memang diperlukan untuk bagaimana kita menjaga keamanan diri terhadap droplet yang mungkin tidak sengaja kita sentuh lewat tangan kita, ataupun juga pada saat mereka yang terkena positif COVID-19 ini berkomunikasi dan dropletnya ada di udara. Berikut ini adalah pedoman alur. Ini perlu diketahui oleh para sejawat apoteker semua. Pedoman alur ini saya lihat ini cukup praktis untuk dilihat. Ini yang memang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Pedoman alur penanganan cepat dari COVID-19 untuk masyarakat ini sudah jelas sekali dibandingkan antara mereka yang orang tanpa gejala. Maka orang tanpa gejala ini adalah masyarakat umum yang merasa ada kontak awal dengan pasien yang memang sudah terdeteksi positif COVID-19, ya. Maka disarankan orang tanpa gejala yang pernah merasa kontak dengan pasien yang positif untuk mengikuti rapid test. Jika positif, maka lanjutkan dengan karantina 14 hari dan juga dengan terapi, tentu saja dengan pantauan dokter. Jangan terapi sendiri, jangan membeli obat sendiri tanpa resep dokter, tetapi berkonsultasilah dengan dokter, karena memang penyakit dari COVID-19 ini walaupun 80% bisa pulih dengan sendirinya karena merupakan self-limited disease, tetapi 20% itu memang masih menunjukkan adanya suatu perburukan yang memang perlu emergensi penanganannya. Selanjutnya jika negatif, maka jika memang rapid test negatif, sebaiknya diulang sesudah 7 atau 10 hari. Karena dikhawatirkan ada false negatif tersebut.
Berikutnya untuk orang dalam pemantauan atau ODP, ini adalah orang yang datang dengan salah satu gejala tadi, ada demam, ada batuk, ada misalkan pusing dan juga apa namanya mialgia atau pegel-pegel tadi, maka juga sama, lakukan rapid test. Rapid test ini jika positif, maka dapat isolasi diri di rumah, tentu saja dengan pantauan dari tenaga medis, dan isolasi di rumah artinya bahwa memang tidak berhubungan dengan keluarga yang lain. Makan harus berbeda tempat makanan, kemudian juga tidur dengan linen dan segala macamnya tidak bercampur, dan di dalam rumah pun menggunakan masker. Nah, kemudian kalau misalnya negatif, diulang dalam waktu 7-10 hari. Ya. Kemudian kalau pasien dalam pemantauan atau PDP. Nah, inilah untuk pasien dalam pemantauan adalah orang-orang yang dengan gejala dan memang baru pulang dari tempat-tempat yang outbreak untuk pandemi COVID-19 ini. Mereka juga melakukan rapid test. Kalau positif ini kemudian kita lanjutkan dengan perawatan. Nah, kalau ringan bisa dipantau di rumah saja. Kalau sedang dan berat ini dirujuk ke rumah sakit. Artinya bahwa tidak semua harus ke rumah sakit karena fasilitas kesehatan kita jangan sampai tidak memadai dengan dengan kuantitas dari pasien yang terdeteksi. Jadi PDP dengan kondisi ringan, dengan kebugaran yang baik itu sebetulnya bisa dilakukan isolasi mandiri. Makanya sekarang ini beberapa pemerintah melakukan tempat-tempat untuk isolasi mandiri. Misalnya contoh di Jawa Barat itu ada tempat untuk pelatihan SDM itu dilakukan untuk isolasi mandiri. Demikian juga Wisma Atlet yang ada di Jakarta. Ya. Selanjutnya kalau misalkan negatif, maka tadi jangan jangan gembira dulu karena harus diulang 7-10 hari kemudian. Kenapa harus diulang 7-10 hari kemudian? Karena jangan sampai kita mendapatkan false negatif karena sign negatif itu didapatkan oleh imunoglobulin yang belum memadai untuk terdeteksi oleh rapid test tersebut. Selanjutnya adalah 5 strategi sehat yang telah disampaikan oleh WHO. Yang penting dari seorang apoteker di saat seperti ini adalah mendampingi pasien, menenangkan pasien, atau menenangkan para masyarakat yang datang kepada kita mengenai bertanya mengenai A sampai Z tentang pandemi COVID-19 ini. Karena kita memang salah satu dari tenaga kesehatan yang harus berada di garda terdepan untuk mendampingi masyarakat, mendapatkan edukasi yang benar, dan mendapatkan juga informasi yang sesuai dengan kondisi yang memang harus dilakukan oleh para masyarakat tersebut. Yang pertama, berikan anjuran untuk makan makanan yang sehat dan bergizi. Pada slide nanti akan disampaikan bagaimana cara pemilihan makanan fungsional atau nutrasikal yang memang menjadi imun booster. Sehingga untuk meningkatkan imunitas tidak perlu kita mengejar katakanlah salah satu makanan karena banyak sekali makanan-makanan yang sehari-hari kita makan sebetulnya dapat meningkatkan imunitas. Itu adalah pharmaceutical care yang bisa kita berikan berdasarkan pengetahuan kita mengenai pangan fungsional. Berikutnya, di Indonesia mungkin tidak terjadi ya, tidak banyak mengkonsumsi alkohol dan hindari minuman manis. Nah, ini menekan konsumsi gula ini memang penting, selain memang pada saat ini saya dengar di pasaran juga agak sulit mencari gula karena kondisinya juga terjadi pembatasan wilayah, namun tentu saja mengatasi atau mengurangi konsumsi alkohol dan gula ini penting untuk menjaga kesehatan di zaman pandemi ini. Kemudian hindari merokok atau kurangi merokok karena dapat meningkatkan risiko terkena penyakit yang parah pada saat terkena infeksi dari COVID-19 sebagai komorbidnya. Dan walaupun kita berada di rumah, walaupun kita work from home, walaupun kita melakukan self atau physical distancing, tetap kita harus melakukan aktivitas fisik. Olahragalah selama 30 menit untuk dewasa dan 1 jam untuk anak-anak. Jika memungkinkan, silahkan pergi ke teras rumah
untuk jalan atau lari kecil, tapi tetap menjaga jarak aman, yaitu 1 sampai 2 meter dari yang lain. Jika tidak dapat meninggalkan rumah, kita bisa mendownload video latihan secara online dan juga bisa olahraga yang bisa kita lakukan di tempat, yaitu seperti yoga dan juga senam lainnya. Dan jika bekerja di rumah, pastikan kita tidak duduk dalam posisi yang sama secara terus-menerus berjam-jam. Karena ini juga kurang baik untuk kesehatan saraf kita. Dan bangunlah dan istirahat selama 3 menit selama 3 menit setiap 30 menit kita bekerja di depan layar komputer. Berikutnya adalah yang paling penting adalah jaga kesehatan mental. Karena rasa panik yang berlebih, kemudian juga rasa takut yang berlebih itu dapat menyebabkan penurunan dari sistem imun kita. Lakukan sharing dengan orang terdekat, dengan saling memberikan dukungan, terutama berikan dukungan kepada mereka yang terkena positif COVID-19. Karena apa? Berikan semangat karena mereka itu bisa sembuh. Bahayanya orang yang terkena COVID-19 positif tersebut, jika tidak terbuka, maka kita sulit untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Jika sulit memutus mata rantai, maka pandemik dari COVID-19 ini akan berkepanjangan dan akan menyulitkan kita semua. Selanjutnya adalah kita bisa memberikan rasa nyaman selama di rumah dengan mendengarkan musik, kemudian membaca buku, main game bagi yang suka. Tapi tentu saja saya sarankan jangan terlalu banyak menonton berita yang membuat kita merasa panik berlebihan, ya. Dan jangan mudah percaya terhadap berita yang tidak jelas sumbernya. Mari kita sebagai apoteker menyediakan sumber-sumber informasi untuk masyarakat yang pasti kita lakukan berdasarkan critical appraisal, berdasarkan evidence-based medicine yang kita sampaikan. Sehingga inilah yang dapat dilakukan sebagai apoteker di garda terdepan saat ini. Bukan hanya melayani obat saja, tetapi juga menjadikan sebagai pelayan informasi terkait dengan pengobatan, terkait dengan nutrastikal, terkait dengan pencegahan, dan terkait dengan pengendalian yang memang kita bisa pertanggungjawabkan sumbernya dan betul-betul profesional. Selanjutnya adalah 5 hal penting ini dalam rangka pengendalian untuk mencegah COVID-19. Ini mungkin sudah sering sekali kita dengar, namun ini bukan suatu hal yang tidak mungkin. Kita banyak bertemu dengan pasien menanyakan hal ini. Yang pertama tentu sering cuci tangan dan pakai sabun. Nah, inilah kenapa kita harus sampaikan kepada masyarakat tidak perlu memburu hand sanitizer kalau memang tidak ada. Kalaupun memang ada itu lebih baik kita mencuci tangan pakai sabun. Jika kita tidak bisa untuk mencari wastafel mencuci tangan pakai sabun, maka gunakanlah hand sanitizer kalau kita dalam perjalanan. Namun, walaupun kita sudah menggunakan hand sanitizer berkali-kali, tetap sesudah 5 kali, sebaiknya kita tetap mencuci pakai sabun. Karena apa? Pada saat mencuci pakai sabun, itu di air mengalir, tentu saja mencuci pakai sabunnya di air mengalir ya. Pada saat mencuci pakai sabun di air mengalir, maka virus yang mati karena tadi menggunakan sabun tersebut, mengalir bersama air yang mengalir. Tapi kalau hand sanitizer, walaupun virusnya dimatikan di tangan kita, tetapi virusnya tidak hilang. Ada di tangan kita virus yang matinya, tentu saja. Dan ini memang sebaiknya secara berkala kita tetap walaupun sudah menggunakan hand sanitizer, tetap mencuci tangan. Ini edukasi yang harus disampaikan para sejawat apoteker sekalian kepada masyarakat. Selanjutnya, tadi, bekerjalah sedapat mungkin dan belajar beribadah di rumah. Nah, permasalahannya jika ada yang harus keluar, tetapi katakanlah terpaksa karena keperluan keluarga ataupun keperluan keperluan dari pekerjaan, maka pastikan memakai masker. Nah, memakai masker itu kalau dulu bila sakit, kalau sekarang WHO menyarankan pakailah masker pada saat kita keluar atau berada di sekitar kerumunan. Jadi intinya adalah sekarang sudah tidak boleh ya ada kerumunan, tetapi masker tetap digunakan saat kita keluar. Tapi saya menyarankan kepada sejawat semua. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lucy, oleh apoteker Lucy mengenai pemilihan masker. Pastikan untuk para apoteker menggunakan masker medis. Karena apa?
Karena kita akan berhadapan dengan risiko bertemu dengan orang yang belum tentu statusnya. Artinya bisa saja dia carrier, bisa saja dia positif tapi karena belum terdeteksi, bisa saja itu terjadi dengan orang-orang yang tanpa gejala. Jadi upayakan para apoteker itu menggunakan tadi ya, menggunakan masker bedah dengan 3 play. Namun kalau misalnya saat ini sulit, maka masker kain pun tidak apa-apa. Kalau sulit loh ya, tapi kalau ada upayakan dulu tadi masker bedah untuk sejawat apoteker. Jika memang sulit ya daripada tidak ada, tetap bisa menggunakan masker kain tersebut ya. Nah, selanjutnya adalah tadi batasi berjabat tangan dan berikutnya adalah jaga jarak dan hindari kerumunan. Ini sudah otomatis saat ini, apalagi beberapa daerah sudah melakukan PSBB ataupun juga pembatasan dari kawasan, sehingga tentu saja akan terjadi hal-hal seperti ini ya. Kita tidak akan menemukan kerumunan dulu selama 1 sampai 2 bulan ini.